Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Nojelia Arfah dari kelas 2B Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit kulit. Nah, langsung saja. Penyakit kulit yang pertama adalah penyakit jamur. Pasti kita sering mendengar orang yang terkena penyakit jamur, atau mungkin kita juga pernah mengalaminya. Nah, infeksi jamur kulit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Pada tubuh manusia, jamur biasanya tumbuh di area yang lembab, contohnya di ketiak, sela-sela jari, kemudian di organ intim juga. Nah, penyebab infeksi jamur kulit ini yang paling sering adalah jamur jenis Candida, Dermatophyta, atau Malassezia. Nah, penyakit jamur juga banyak jenis-jenisnya. Yang seperti yang kita ketahui, jenis infeksi jamur kulit ini ada kurap atau yang disebut Tinea corporis, kemudian ada jamur kuku, Tinea unguium, dan ada panu, Tinea versicolor, kemudian ada ruam popok atau diaperas. Nah, kemudian ada pengobatan infeksi jamur ini, salah satunya bisa memakai krim ketoconazole. Nah, saya di sini akan menyebutkan informasi dari krim ketoconazole tersebut. Nah, untuk komposisinya, setiap gram krim ketoconazole mengandung ketoconazole 20 ml. Untuk farmakologi atau cara kerjanya, ketoconazole adalah suatu derivat imidazole dioksolan sintesis yang memiliki aktivitas antimikotik yang poten terhadap dermatofit dan ragi. Nah, ketoconazole bekerja dengan menghambat sitokrom P450 jamur dengan mengganggu sintesa ergosterol yang merupakan komponen penting dari membran sel jamur. Nah, untuk peringatan dan perhatian bisa kita lihat, hindarkan krim ketoconazole dengan mata. Bila terkena mata, segera bilas dengan air ya guys. Kemudian, hati-hati penggunaan pada wanita hamil dan ibu menyusui. Nah, keamanan dan efektivitas penggunaan pada anak-anak belum diketahui. Jadi, bila ibu hamil dan ibu menyusui ini terkena infeksi jamur, konsultasikan dulu untuk pengobatannya kepada dokter. Kemudian ada selanjutnya dosis dari krim ketoconazole ini dioleskan sehari sekali pada daerah yang terinfeksi dan sekitarnya pada penderita Candidus cutis, kurap, jamur, panu, dan ruam. Nah, untuk penderita dermatitis boleh sehari sekali atau juga 2 kali sehari. Untuk efek samping dari krim ketoconazole ini, sedikit rasa iritasi dan rasa panas. Nah, alergi kulit lokal, dermatitis, kontak karena ketoconazole. Kemudian indikasi dari krim ketoconazole ini, ketoconazole krim diindikasikan untuk penggunaan topikal pada pengobatan infeksi dermatofit pada kulit seperti kurap, panu, ruam popok yang disebabkan oleh Trichopiton rubrum, Trichopiton mentagophytes, juga untuk pengobatan Candidus cutis dan Tinea versicolor. Untuk kontraindikasinya, hipersensitif terhadap ketoconazole atau salah satu komponen dari krim ini, wanita hamil, juga anak di bawah usia 2 tahun. Nah, yang kedua ada penyakit herpes. Mungkin salah satu kalian pernah mengalami penyakit herpes. Tentunya ini seperti rasa perih, juga panas, juga sakit. Nah, si penyakit ini ditandai dengan munculnya lepuhan pada kulit yang berwarna kemerahan, juga berisi cairan. Nah, di antara sekian banyak virus herpes, herpes simplex dan herpes zoster ini merupakan 2 penyakit yang paling sering angka kejadiannya. Nah, penyebab penyakit herpes ini adalah virus herpes simplex tipe 1 dan juga tipe 2. Penularan infeksi herpes juga bisa terjadi melalui kontak langsung antara kulit kita dan kulit yang terkena infeksi. Untuk pengobatan herpes ini, salah satunya bisa menggunakan krim asiklopir. Nah, untuk komposisinya, tiap gram mengandung asiklopir 50 ml. Untuk cara kerjanya, asiklopir merupakan atripal yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan virus, terutama herpes simplex dan varicella zoster. Nah, indikasi dari salep ini mengobati kulit yang terinfeksi virus herpes simplex pada pasien imunokompromis dan pada member selaput lendir termasuk genital yang inisial dan rekuren.
Kontraindikasinya, hipersensitif pada propilen glikol. Nah, efek samping dari krim asiklopir ini, kulit sedikit kering, bersisik, dan eritrema, dan rasanya terbakar dan pedih. Jadi, bila timbul efek samping ini efek samping yang wajar ya guys. Nah, kemudian untuk dosis dari krim asiklopir dioleskan pada tempat yang sakit setiap 3 jam atau 6 kali sehari, nah selama 7 hari. Nah, untuk peringatan dan perhatian dari krim asiklopir ini tidak disarankan pada pemakaian membran selaput lendir, nah seperti mulut, mata, dan vagina karena dapat menyebabkan iritasi. Kemudian tidak disarankan untuk mencegah kambuh infeksi herpes simplex. Nah, penyakit yang ketiga adalah penyakit skabies. Nah, bisa dilihat dari gambar seperti itu ya. Penyakit skabies ini adalah penyakit kulit yang menular akibat tungau Sarcoptes scabiei. Tungau tersebut dapat tumbuh di kulit kita, bertahan hidup dan bertelur. Nah, ada 2 jenis skabies ya. Ada skabies biasa dan skabies berkusta atau kudis api. Nah, biasanya skabies ini tumbuh di jari tangan, sekitar kuku, kemudian di pantat, lutut, area kulit yang ditutupi perhiasan. Nah, untuk pengobatan skabies ini bisa menggunakan krim permetrin. Nah, kalau di sini contoh gambarnya itu skabimid ya. Nah, skabimid ini mengandung permetrin 5%. Nah, kemudian cara kerja dari krim skabimid ini merupakan antiparasit spektrum luas. Nah, terhadap tungau, kutu rambut, kutu badan, serta arthropoda lainnya. Kemudian indikasi dari skabimid ini terapi investasi Sarcoptes scabiei ya. Kemudian kontraindikasinya hipersensitif terhadap permetrin, piteroid sintesis atau pirentrin. Nah, untuk dosis dan cara pemakaian dari krim skabimid ini digunakan untuk sekali pemakaian. Oleskan permetrin ini ke seluruh permukaan tubuh. Lama pemakaiannya selama 8-12 jam. Efek samping dari krim skabimid ini dengan timbul rasa panas seperti terbakar yang ringan, pedih, gatal, hipertesis, serta ruam kulit. Nah, efek samping ini tentunya bersifat sementara dan akan menghilang sendiri. Nah, untuk peringatan dan perhatiannya, skabies biasanya disertai rasa gatal, kemudian eritrema dan urtika. Nah, penggunaan permetrin pada wanita hamil dan menyusui belum diketahui keamanannya, tetapi aman digunakan pada bayi usia 2 bulan atau lebih. Nah, yang keempat ada penyakit bisul. Nah, pasti kalian pernah mengalami atau sebagian pernah mengalami penyakit bisul dan rasanya itu sakit, gak enak. Nah, apa sih penyakit bisul ini? Bisul adalah kantong sempit berisi nanah yang berkumpul di jaringan organ atau ruang dalam tubuh. Nah, penyebab utama bisul adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Nah, pengobatan bisul, untuk yang belum mengetahui salep untuk pengobatan bisul ini, kalian bisa menggunakan mupirocin salep dan ini lumayan ampuh ya guys. Nah, untuk komposisinya mengandung mupirocin 2%. Nah, untuk aturan pakainya dioleskan tipis pada kulit yang bermasalah. Cara kerjanya, mupirocin salep adalah antibiotik golongan karbapenem. Mupirocin bersifat bakteriostatik. Obat ini merupakan antibiotik topikal yang digunakan untuk mengatasi penyakit kulit bisul, impetigo, atau penyakit kulit lainnya yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Nah, dosis dari mupirocin ini, penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dioleskan 3 kali sehari selama 10 hari. Nah, untuk indikasinya, infeksi bakterial pada kulit seperti bisul, impetigo, dan polikulitis. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap mupirocin. Nah, untuk peringatan dan perhatian dari salep mupirocin ini harus dengan resep dokter. Hindari penggunaan pada daerah mata. Gunakan secara hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal. Nah, yang kelima ada penyakit eksim. Bisa dilihat itu seperti itu ya, penyakit eksim. Nah, seperti ini. Nah, penyakit eksim ini apa sih? Eksim merupakan reaksi alergi pada kulit yang ditandai dengan timbulnya warna kemerahan dan rasa gatal. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman serta mengganggu ya. Penyebab penyakit eksim ini berasal dari luar, misalnya kimia atau fisika seperti sinar.
bisa juga disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Nah, untuk pengobatan eksim ini kalian bisa menggunakan krim desosimetason. Nah, komposisi dari desosimetason ini mengandung desosimetason 0,25%. Untuk farmakologi atau cara kerja dari krim desosimetason ini, suatu kortikosteroid sintesis pada pemakaian topikal. Desosimetason mempunyai khasiat sebagai antiinflamasi, antipruritik, dan vasokonstriksi. Kemudian untuk efek samping dari krim desosimetason ini, iritasi, folikulitis, hipertrikosis, erupsi yang menyerupai akne. Nah, terutama pada bagian kulit yang tertutup rapat dan timbul iritasi seperti terbakar. Kemudian untuk dosisnya, oleskan tipis-tipis krim desosimetason ini pada kulit yang terinfeksi 2 atau sampai 3 kali sehari atau sesuai anjuran dokter. Untuk indikasinya, meringankan manifestasi inflamasi dan pruritik pada dermatitis yang responsif terhadap kortikosteroid. Nah, kontraindikasinya, roseae, akne vulgaris peroral, dermatitis perianal dan genital, infeksi bakteri, virus, dan jamur. Nah, jenis-jenis penyakit ini yang saya jelaskan ini ada 5. Yang pertama ada penyakit jamur, kemudian ada penyakit skabies, kemudian ada eksim, ada bisul, nah ada herpes. Sekian penjelasan jenis-jenis penyakit kulit dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum